sulung Presiden Joko Widodo yang juga calon wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka membantah jika dirinya terlibat dalam skandal bansos. Dalam isu yang beredar, Gibran dituding merekomendasikan pengadaan goodie bag bansos. Di sela kegiatannya di Solo, Jawa Tengah, Gibran mengklarifikasi dan membantah jika dirinya merekomendasi Kemensos terkait pengadaan goodie bag bansos. Kementerian Sosial memesan goodie bag atau tas yang digunakan dalam pembagian bansos. Kita langsung berbincang dengan Gibran Rakabuming Raka langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat sore Mas Gibran, dengan Friska Kompas TV di sini. Ya, selamat sore Mbak. Ya, sore Mas Gibran. Jadi isu muncul soal info yang menyebutkan Mas Gibran lah yang merekomendasikan pembuatan tas bansos ke PT Sritex. Jawaban Anda seperti apa Mas Gibran? Sudah saya klarifikasi tadi pagi, saya tidak pernah terlibat merekomendasikan atau memberi perintah untuk masalah goodie bag ini. Tidak pernah sekalipun. Saya juga tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Kemensos, pihak Sritex untuk masalah bansos ini. Tidak pernah sekalipun. Oke. Jadi tidak pernah ada komunikasi dengan PT Sritex maupun Kemensos soal pengadaan bansos ini ya Mas Gibran? Belum pernah sama sekali. Sama Pak Menteri aja saya belum pernah ketemu loh. Belum pernah ketemu sekalipun. Tentu Mas Gibran dan tim juga membaca isu yang muncul di tengah situasi seperti ini. Apa yang Anda baca? Apakah ini dikaitkan dengan momentumnya selesai pilkada atau ada hal lain? Ya, saya nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Tanya aja sama yang menuding saya itu. Motivasinya apa? Tanya aja itu yang menuding saya. Sikap Mas Gibran seperti apa dengan munculnya isu ini? Ya, sebelum masuk ke politik ini kan saya juga udah sering difitnah, jadi kayak makanan sehari-hari. Ya biasa aja. Yang penting itu tadi, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah merekomendasikan, tidak pernah memerintah, tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Sritex maupun pihak Kemensos. Apakah Mas Gibran merasa isu ini bisa jadi sandungan terhadap nama Mas Gibran atau nama baik Mas Gibran? Ya itu nanti kan ini kan proses dari KPK kan sudah berjalan. Nanti kan akan kelihatan terang, akan kelihatan jelas ini siapa pemain-pemainnya. Itu aja kok. Dan itu tadi yang menuding saya itu tadi apa ada bukti. Buktinya apa? Itu aja kok. Orangnya siapa? Sebut aja namanya. Dan kalau saya terlibat, buktinya apa? Kan nggak ada buktinya sampai sekarang. Itu yang diwawancarai Tempo siapa? Nggak ada yang tahu juga. Nggak disebutkan namanya. Oke. Apakah Mas Gibran berencana untuk menemui pihak-pihak yang menyebutkan informasi ini? Ya kalau udah ketemu orangnya ya, kalau udah ketahuan orang-orangnya siapa yang membawa-bawa nama saya ya segera kita selesaikan saja. Siapa yang takut? Oke. Segera diselesaikan saja. Saya ini nggak pernah terlibat apa-apa, udah difitnah seperti ini. Oke. Mas Gibran yang maksudnya diselesaikan di sini, apakah akan dibawa ke jalur hukum atau seperti apa Mas Gibran? Ya lihat saja nanti. Yang jelas ini sudah sangat merugikan nama baik saya. Oke. Jadi Mas Gibran menganggap ini sudah merugikan nama baik, jadi akan dipikirkan langkah selanjutnya seperti apa oleh Mas Gibran dan tim? Ya. Termasuk kita lihat di media sosial juga ramai pemberitaan ini. Kalau kita perhatikan sejak malam tadi, ada sejumlah politisi juga yang turut memberikan cuitan soal ini. Apakah Mas Gibran juga akan memberi perhatian terhadap itu, terhadap orang-orang yang mencuitkan hal ini di Twitter salah satunya? Biarin aja lah orang-orang itu. Kita tahu kok siapa yang memviralkan, siapa yang mengomandoi, kita tahu semua. Tahu itu karena Mas Gibran mendapatkan laporan terkait atau seperti apa Mas Gibran? Ya ini kan mainan saya sehari-hari medsos ini. Kita tahulah siapa-siapa aja. Kita tahu siapa aja. Dan ini bukan pertama kalinya saya difitnah.
Bukan pertama kalinya ini hal-hal seperti ini diviralkan. Oke. Saya sih biasa aja. Karena Mas Gibran juga diusung kader PDI Perjuangan, apakah partai juga tahu soal ini atau bahkan Pak Jokowi juga tahu soal informasi ini? Ya pasti udah tahu semua. Dan udah tahu semua juga kalau saya itu tidak pernah terlibat. Tadi pagi juga sudah saya katakan, saya ini terbuka masalah LHKPN, masalah dana kampanye, kita semua itu terbuka. Semuanya sekarang serba online. Kalau mau ketemu bendahara saya ya silakan. Tadi saya kasih nama bendahara saya, namanya Bu Roro. Silakan kalau mau klarifikasi, mau dikuliti satu persatu pun saya siap kok. Kita terbuka aja. Oke. Apakah ada tanggapan serius dari partai dalam artian apakah akan membawa ini ke jalur hukum atau seperti apa, Mas Gibran? Ya sekali lagi, berita-berita seperti ini sangat merugikan saya. Itu omongan-omongan orang yang nggak ada buktinya. Ya nanti kita lihat saja. Ya saya sih nggak akan tinggal diam. Kita lihat aja nanti. Oke. Informasi ini apakah Mas Gibran lihat juga banyak mencuat setelah Mas Gibran mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo saat itu hingga saat ini menjadi wali kota Solo terpilih? Isu tentang bansos. Isu tentang bansos atau pemberitaan yang merugikan? Ya, tiap hari ada. Kayak kemarin setelah saya menang, ada berita hoax, perayaan kemenangan Gibran. Ya nggak pakai masker, nggak jaga jarak, itu juga hoax. Banyak sekali hoax-hoax tiap hari. Atau komen-komen jahat di media sosial. Itu udah makanan sehari-hari. Dan semuanya tidak terbukti. Itu aja kok. Semuanya tidak terbukti. Semuanya fitnah. Oke. Dan membiarkan hal ini Mas Gibran maupun tim atau pasti Mas Gibran juga punya tim hukum atau tim tim konsultan politik seperti itu. Apakah tidak mengambil langkah atau seperti apa? Ya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti juga Sritek akan kemana. Ataukah akan membawa ini ke jalur hukum atau apa. Ini semua pihak dirugikan dengan berita bohong seperti ini. Oke. Pihak Sritex tadi kan sudah mengkonfirmasi juga terkait isu ini. Apakah ada komunikasi juga antara Mas Gibran dan PT Sritex terkait dengan munculnya isu rekomendasi ini? Seperti saya katakan tadi, saya itu belum pernah berkomunikasi masalah ini dengan pihak Sritex maupun Kemensos. Nggak ada. Termasuk setelah munculnya berita ini maksud kami? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Tadi Mas Gibran menyatakan bahwa akan melihat perkembangan lebih lanjut soal ramainya isu bansos ini yang menyasar kepada Mas Gibran. Perkembangan ini dipantau sampai kapan atau titiknya seperti apa yang Mas Gibran tunggu? Kita lihat saja nanti perkembangan dari proses yang sudah berjalan di KPK seperti apa, kita pantau. Yang jelas kita hormatilah proses yang sudah berjalan ini. Oke, termasuk kalaupun Mas Gibran dimintai keterangan, siap? Ya, silakan sebagai warga negara yang baik, ya kasus ini memang harus segera diselesaikan biar nggak seperti sekarang ini serba tidak jelas, saya dituduh ini itu, biar jelas semua biar jelas siapa yang membawa nama saya, tujuannya apa, biar jelas semua. Saya sih tidak masalah. Oke. Jadi Mas Gibran juga siap untuk memberikan keterangan, kalaupun harus diminta keterangan terkait dengan kasus ini, begitu ya Mas Gibran? Saya siap, silakan. Baik, terima kasih Mas Gibran atas waktunya. Gibran Rakabuming Raka telah bergabung di Kompas Petang.